Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tipe-tipe soal yang biasa keluar di ujian sekolah ya, khususnya untuk SMP kelas 9 ya. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan ke materi jumlah dan selisih perbandingan ya. Jadi kita akan masuk ke bab perbandingan ya. Untuk itu silahkan di subscribe, di like, dan di share dulu ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan juga materi-materi untuk ujian sekolah lainnya ya. Baik, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ya. Kita mulai dari pengetahuan dan pemahaman tentang jumlah dan selisih perbandingan. Jadi sebelum masuk ke materi perbandingan senilai dan berbalik nilai, kita akan membahas dulu yang terkait jumlah dan selisih perbandingan dulu ya, supaya nantinya untuk materi perbandingan senilai dan berbalik nilai adik-adik bisa lebih paham. Oke? Ya, ini ada soal. Jika P berbanding Q sama dengan 4 berbanding 5 dan P sama dengan 32, maka nilai Q adalah, nah untuk soal yang seperti ini kakak langsung saja menggunakan cara cepatnya ya. Di sini kan perbandingan P dan Q itu adalah 4 banding 5 ya. Sedangkan yang diketahui itu adalah P ya. Yang diketahui adalah jumlah P yaitu 32 ya. Dan yang ditanyakan adalah Q. Nah, untuk cara mudahnya, adik-adik silakan diperhatikan baik-baik ya. Kita pakai yang ditanyakan, kita jadikan ini adalah pembilang ya. Yang ditanyakan kan yang Q ya. Q kita jadikan pembilang, lalu di bawahnya per P ya. Terus dikali jumlah P gitu ya. Jadi yang ditanyakan kita taruh di atas. Jadi nantinya akan seperti ini. Q itu kan 5 ya. Jadi yang ditanyakan di atas per P. P itu adalah 4 dikali jumlah P. Jumlah P berapa? 32 ya. Ini bisa disederhanakan. 32 bagi 4 adalah 8 ya. Nah, lalu di sini kita langsung kalikan saja 8 atau 5 kali 8 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, seperti itu adik-adik ya. Lalu berikutnya masih tentang pengetahuan dan pemahaman jumlah dan selisih perbandingan ya. Diketahui A berbanding B sama dengan 2 berbanding 3. Jika jumlah A dan B 60, maka selisih A dan B. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, adik-adik, kita kan yang ditanyakan selisih ya. Di sini kan yang diketahui adalah A berbanding B itu sama dengan 2 berbanding 3 ya. Sedangkan A ditambah B ya, itu adalah 60 ya, seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah selisihnya kan? Selisih. Nah, kalau untuk mencari selisih dari A dan B ya, adik-adik silahkan adik-adik di sini mengurangkan selisihnya dulu ya. Kita harus mencari selisih. Kan kalau selisih itu artinya yang besar dikurangi yang kecil kan? Berarti di sini kita kurangkan perbandingan A dan B-nya. Berarti kan kalau yang besar dikurangi yang kecil berarti 3 dikurangi 2 kan? Per ya. Pernya per apa? Per jumlah ya. Per jumlah perbandingannya ya, bukan jumlah yang ini ya, tapi jumlah perbandingannya. Berarti di sini per 2 ditambah 3 ya. Lalu setelah itu dikali jumlah dari A dan B yaitu 60. Jadi kalau nyari selisih dari perbandingan ini ya, berarti selisihnya kita taruh di atas, lalu jumlahnya kita taruh di bawah, terus dikali jumlah yang ditanyakan ya, atau jumlah dari perbandingan ini ya, jumlah dari perbandingan A dan B ya. Berarti di sini sama dengan 3 dikurangi 2 adalah 1, lalu 2 ditambah 3 adalah 5 dikali 60 ya. Nah, ini bisa disederhanakan. 60 dibagi 5 adalah 12, lalu 1 dikali 12 sama dengan 12 ya. Jadi selisih perbandingan A dan B itu adalah jumlahnya 12 ya. Berikutnya tentang
aplikasi ya, aplikasi dari jumlah dan selisih perbandingan. Di sini ada soal cerita ya. Perbandingan kaleng Faiz dan Bayu adalah 4:11. Jumlah kaleng mereka ya itu adalah 60. Selisih kaleng keduanya adalah, nah berarti caranya sama seperti yang tadi ya, hanya tipe soalnya dalam bentuk soal cerita. Di sini kan kaleng Faiz berbanding kaleng Bayu ya itu adalah 4:11. Sedangkan jumlah dari kaleng Faiz ya ditambah dengan kaleng Bayu ya itu adalah 60 ya. Yang ditanya adalah selisihnya. Berarti kalau selisih itu kaleng Bayu atau yang besar dikurangi yang kecil ya. Jadi kaleng Bayu dikurangi kaleng Faiz. Nah, kalau ada soal seperti ini caranya sama ya. Adik-adik tinggal kurangkan dulu karena kan yang ditanya selisih ya. Berarti yang paling atas itu adalah yang ditanyakan. Berarti kalau selisih dari perbandingannya berapa? 11 dikurangi 4. Jadi selisih dari perbandingannya kita tulis 11 dikurangi 4 per jumlah selisihnya. Berarti 4 ditambah 11 ya. Setelah itu kita kalikan dengan jumlah dari kaleng mereka. Berarti 60 ya. Berarti sama dengan 11 dikurangi 4 adalah 7. Lalu 4 dikali 11 adalah 15. Lalu dikali 60 ya. Ini kita bisa sederhanakan ya. 60 dibagi 15 itu berarti 4 ya. Lalu 7 dikali 4 adalah 28. Jadi selisih kaleng keduanya adalah 28 buah ya. Mudah ya adik-adik ya. Berikutnya masih tentang soal aplikasi jumlah dan selisih perbandingan ya. Nah, ini ada tipe soal cerita lagi. Perbandingan uang Wati dan Dini adalah 1:3. Jika selisih uang Wati dan Dini adalah 120.000, maka jumlah uang mereka adalah, nah ini sama ya sebenarnya, hanya di sini yang ditanyakan adalah jumlahnya, bukan selisihnya ya. Beda dengan soal yang tadi. Caranya sama ya adik-adik ya. Di sini kan perbandingan uang Wati dan uang Dini ya itu adalah 1:3 ya. Jika selisih uang Wati ya dikurangi uang Dini ya itu adalah 120.000 ya. Maka di sini berapakah jumlah uang Wati ditambah uang Dini kan gitu ya. Maka di sini untuk jumlahnya ya. Nah, di sini kan jumlah yang ditanyakan. Berarti yang ditaruh di atas perbandingannya adalah yang ditanyakan. Berarti jumlah. Nah, kalau jumlah berarti kita jumlahkan perbandingannya. Berarti 1:3 ya. Ingat, yang ditanyakan ditaruh di atas. Berarti 1 tambah 3 karena yang ditanyakan jumlah per selisih dari perbandingannya ya. Berarti kalau selisih yang gede dikurangi yang kecil dikali selisih uang mereka dalam bentuk rupiah, berarti dikali 120.000 ya. Berarti di sini sama dengan 1 ditambah 3 adalah 4, 3 dikurangi 1 adalah 2 dikali 120.000 ya. Nah, ini 12-nya bisa kita sederhanakan. 12 bagi 2 adalah 6. Lalu setelah itu 4 kali 6 adalah 24. Ditambah saja nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah 240.000 ya. Jadi jumlah uang mereka adalah 240.000 adik-adik ya. Nomor 5 sekarang ini ya. Tipe soal penalaran ya. Tentang penalaran jumlah dan selisih perbandingan. Bu Anita mempunyai 250 kue yang akan dibagikan kepada saudara-saudaranya di desa ya. Karena jumlah saudara di desa A lebih banyak dari di desa B, maka Bu Anita memutuskan untuk membuat perbandingan 3:2. Selisih kue dari A dan B adalah, nah di sini kan desa A ya berbanding desa B ya. Itu perbandingannya 3:2 ya. Kenapa? Karena desa A lebih banyak penduduknya daripada desa B atau banyak saudaranya daripada desa B. Di sini
jumlah kuenya ya, berarti A ditambah B kan, jumlah kuenya adalah 250 kue ya. Yang ditanyakan adalah selisih, berarti selisih dari A dikurangi B itu berapa gitu kan ya. Nah, berarti caranya di sini karena yang ditanyanya adalah selisih ya, berarti yang ditaruh di paling atas adalah selisih perbandingannya. Berarti berapa? 3 dikurangi 2 per jumlah dari perbandingannya. 3 ditambah 2 dikali. Nah, yang diketahui adalah jumlah kue. Maka dikali jumlah kue 250 ya. Berarti sama dengan 3 dikurangi 2 adalah 1 ditambah per ya. Per 3 ditambah 2 adalah 5 dikali 250. Nah, ini 25 dibagi 5 bisa ya. Adalah 5 ya. Berarti di sini tinggal 1 dikali 5 adalah 5 ditambah 0-nya 1. Jadi jawabannya adalah 50 kue ya. Seperti itu adik-adik. Ya, mungkin itu saja dulu untuk pembahasan tipe-tipe soal tentang jumlah dan selisih pembagian ya, jumlah dan selisih perbandingan ya adik-adik ya, yang biasa keluar di ujian sekolah ya untuk SMP kelas 9 ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan juga soal-soal tipe untuk ujian semester lainnya, untuk ujian sekolah lainnya ya. Kakak pamit undur diri, mohon maaf jika ada penjelasan atau perkataan yang kurang berkenan atau tidak dipahami karena kakak juga masih sama-sama belajar ya. Mohon dimaklum, kakak pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.